Kami ucapkan selamat pagi, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam kesempatan ibadah pada hari ini. Selamat datang, kiranya Roh Allah memenuhi hati dan pikiran kita untuk memberikan sukacita damai sejahtera. Dan dengan semangat pada hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Baik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk masing-masing bersaat teduh bersama-sama. Berdoa biarlah melalui ibadah hari ini Tuhan dimuliakan dan Ia berkenan untuk memberkati kita semua. Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, "Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya." Kita siapkan pujian, katakan, mulutku penuh dengan pujian. Tuhan, Engkaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Kembali kami bersama-sama pada hari ini ya Tuhan, berada di hadirat-Mu untuk mempersembahkan segala pujian hormat kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang sejati, Allah yang benar, Allah pencipta langit dan bumi yang memelihara kami dari hari ke hari. Inilah kami siap untuk memuji, menyembah-Mu, mempersembahkan persembahan kami, serta mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Mengalami akan kasih-Nya setiap hari. Ia tidak pernah melalai meninggalkan kita. Ia tidak pernah melupakan kita. Ia senantiasa mendampingi kita. Sekalipun mungkin Ia mengizinkan pergumulan kita alami, dengan tujuan untuk dapat membentuk kita, agar kita semakin hari semakin bersandar kepadanya, dan semakin hari semakin kokoh kuat. Dengan mulia
kata-kata dan kalimat ini naik di hadirat-Mu. Engkau berkenan atasnya. Biarlah sungguh-sungguh ucapannya berkali dari batin kami. Glory bagi nama-Mu ya Tuhan. Kepadamu ya Allah. Kepada
Biar kami dapat menikmati hadirat-Mu pada hari ini ya Bapa di surga. Dalam pujian dan penyembahan kami. Izinkan batin kami dipenuhi dengan suasana surgawi. Dipenuhi dengan keagungan dan kemuliaan. Setiap hari kami dipenuhi dengan bisingan-bisingan dari dunia ini. Tapi hari ini kami mengkhususkan diri. Kami mengistimewakan waktu ini. Kami rindu hadirat-Mu dalam batin kami. Kami rindu hadirat-Mu dalam ruangan ini. Karena itu memenuhi kami dengan hadirat-Mu. Biarlah kami dapat mengalami, menikmati, merasakan akan kehadirat-Mu. Terima kasih untuk kebersamaan kami hari ini selaku keluarga Allah. Terimalah semua pujian penyembahan kami. Bahkan persembahan kami. Biarlah hari ini kami mau boleh mengalami lawatan-Mu. Jamahan tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa. Mohon urapan-Mu bagi setiap kami hamba-hamba yang melayani. Dan biarlah apapun yang kami lakukan pada hari ini sungguh berkenan. Bahkan Engkau memberkatinya. Menjadi alat mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bahkan setiap kami diberkati. Puji-pujian kami, firman-Mu, kiranya Tuhan urapi sehingga hari ini biarlah Tuhan dimuliakan dalam ibadah ini. Bahkan juga semua fasilitas yang digunakan untuk mendukung ibadah ini, Tuhan juga mengurapi. Dan biarlah ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya dapat berlangsung di bawah pimpinan dan kendali Tuhan. Ketika selesai, Tuhan diagungkan dan kami pulang dengan berkat. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah jadi untuk kehormatan Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Kami buka hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Baik, saya menyapa Shalom. Puji Tuhan. Bersyukur karena pada hari ini, hari pertama di bulan Maret, ya, kita masih bisa bersekutu bersama. Ya. Untuk itu saya mengajak jemaat Tuhan, kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mau naikkan pujian. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini
kita mau katakan, dia baik bagiku, dia sungguh baik. Katakan, dia mati bagiku, dia baik.
pujian ini ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang berada, bereksistensi sejak kekal, yang tidak bisa dijangkau oleh pemahaman akal manusia tentang keberadaan. Bahkan sampai selama-lamanya di masa eskatologi, di masa yang akan datang, Engkau tetap Allah. Bahkan keberadaanmu sebagai Allah tidak hanya di surga dan di bumi, memenuhi seluruh alam raya ini, tetapi juga Engkau adalah Allah yang ada di dalam hidup kami, yang hidup di dalam hidup kami. Dan kami menyadari itu, serta kami dapat mewujudkan kesadaran kami dalam setiap sikap kami ketika kami memikirkan, merenungkan akan Engkau. Kami takjub, kami merasa kecil tiada artinya. Tetapi walaupun demikian, Engkau Allah yang Maha Kasih. Walaupun Engkau Allah yang tidak bisa dijangkau dengan akal kami, tetapi Engkau mendekati kami. Bahkan Engkau menyatakan dirimu di dalam manusia melalui manusia Kristus Yesus. Engkau menyebut kami bukan hamba tetapi sahabat. Sedemikian dekatnya Engkau dengan kami. Bahkan Engkau juga menempatkan diri sebagai Bapa dan kami sebagai anak. Biarlah setiap kata-kata ini membuka cakrawala pemikiran dan pemahaman kami, mengubah hidup kami sehingga hidup kami semakin hari semakin sesuai dengan keinginanmu dalam bersikap, dalam menjalani kehidupan ini, sehingga keseluruhan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang penuh harum di hadapan Allah. Terima kasih untuk seminggu yang kami lalui, dan terima kasih pada hari ini kami dapat mengekspresikan sukacita kami melalui lagu-lagu ini. Dan biarlah setiap kata dan kalimat yang keluar dari bibir mulut kami merupakan cerminan dari suasana batin kami, kesadaran kami akan Engkau. Dan biarlah hari ini juga Engkau berkenan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu tidak lewat begitu saja, tapi sungguh masuk dalam hati dan pemikiran kami, menjadi perenungan, bahkan rema, juga menjadi dasar dalam hal kami menjalani kehidupan ini. Sehingga setiap sikap, tindakan, tutur kata kami, ketika kami menyatakan semuanya itu, dasarnya ialah karena kami mengenal Engkau. Dan biarlah semuanya itu mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu sehingga dalam segala kelemahan dan keterbatasan, biarlah hamba-Mu dapat menjadi alat yang kecil di dalam tangan-Mu untuk menyingkapkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus, tuntun kami. Segala kuasa setan yang mencoba untuk melemahkan kami dalam hal mendengar firman-Mu, baik itu memecahkan konsentrasi kami, melemahkan kondisi fisik kami sehingga kami ngantuk, kami tolak dan kami usir di dalam nama Yesus. Dan biarlah dengan sukacita, dengan kesegaran penuh kami menyambut firman-Mu. Inilah kami Bapa, demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian. Kita bersyukur hari ini saya lihat cukup cerah ya. Biasanya kalau cerah begini ya, Oma Liliana sering WA ke saya dengan gambar dan kalimat-kalimat. Nah, kalau saya tidak ada gambar itu, saya dapat biasanya kalau cerah seperti ini, saya bilang ke Oma Liliana, biarlah kecerahan hari ini secerah hati dan pikiran Oma, sehingga Oma bersuka cita. Amin ya Oma. Amin. Amin. Ya, walaupun ada pergumulan dalam hidup ini, tapi biarlah hati kita tetap cerah dan ceria. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa pada hari ini kita ada di hari Minggu pertama. Bahkan hari ini adalah hari pertama dari bulan Maret tahun 2026.
Waktu begitu berlalu dengan cepat. Ya. Itu berarti bahwa ya usia kita makin hari bertambah, waktu kita makin berkurang. Tetapi saya percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, di dalam Tuhan ada harapan, ada sukacita. Hati kita tetap teguh. Baik, mari saja kita untuk membuka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ibrani pasal 12. Kita akan baca ayat 18 sampai dengan ayat 29. Nanti pada ayat 28 kita akan baca bersama-sama. Ayat ini karena cukup banyak, saya akan baca secara sprint ya, secara cepat. Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai dengan ayat 29. Nanti 28 nanti kita akan baca bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengarkan perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada ribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang mulia, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang hakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita ulangi ayat yang ke-28 bersama-sama. Ayat 28 bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Amin. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Tema kita pada hari ini adalah marilah kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut akan Dia. Marilah kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Bapak, Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat yang ke-18 sampai 21 kitab Ibrani pasal 12 ini berbicara tentang pengalaman bangsa Israel ketika pertama kali mereka berjumpa dalam komunitas yang besar, jemaat umat itu, ya. Ini baru pengalaman pertama ketika bangsa Israel untuk pertama kali merasakan, mengalami, menyadari akan kehadiran Allah di Gunung Sinai. Sebelum itu kan mereka menjadi budak di Mesir, ya.
kemungkinan besar dalam otak dan pikiran mereka, walaupun mereka menyadari bahwa mereka adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Abraham, Ishak, dan Yakub itu punya sesembahan. Tapi selama ini mereka hari-hari berada di lingkungan orang Mesir, dan orang Mesir itu punya, ya katakan sekarang, sebuah isme, sebuah faham, sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan, itu diringkas dengan kata agama, ya. Jadi punya tata cara ritual ibadah, dan kemungkinan besar mereka sudah terpengaruh, ya sedikit tidaknya, ya dengan sesembahan orang Mesir yang menyembah dewa dan dewi, ya. Jauh ini sebelum, kalau sekarang ini kan mayoritas Mesir itu Muslim, tetapi juga ada sebagian Kristen Koptik, ya. Dulu mereka masih menyembah dewa dan dewi, dan orang Israel berada di tengah-tengah mereka. Ini dalam kumpulan yang banyak. Karena itu ya Allah untuk pertama kali yang menyatakan diri kepada Musa di gunung mana itu? Ya bukan di gunung Sinai, ya. Ketika dia mengembalakan domba daripada Jitro mertuanya. Lalu Allah menyatakan diri dalam nyala api di semua semak-semak. Dia katakan, Musa, lepaskanlah kasutmu, sebab tempat yang kau berdiri itu adalah kudus. Lalu setelah itu Allah berkata, aku memanggil engkau supaya engkau kembali ke Mesir kepada Firaun untuk menghadap dia dan katakan kepada dia, izinkanlah bangsa Israel untuk keluar. Ya, kita tahu bahwa kisah ini begitu alot perdebatannya. Mesir, Firaun bersekuku untuk tidak melepaskan mereka. Jadi walaupun mereka sudah menyadari tentunya ialah bahwa kondisi dulu ya belum seperti sekarang. Ya dulu saya masih dapat kalau mau tidur itu orang tua selalu cerita mitos ya, dongeng. Pernah Bapak Ibu kalau anak-anak zaman apa sekarang ini? Ibu Pri waktu orang masuk mau tidur orang tua pernah cerita? Masih. Ya masih dulu ya. Saya juga masih. Masih sampai sekarang ya? Enggak, kalau waktu anak-anak masih kecil saya masih suka. Ya. Sekarang itu kayaknya orang tua sudah ada lagi ya. Nah, orang tua Israel kemungkinan besar tidak menceritakan dongeng ya. Tapi bagaimana mereka menceritakan tentang panggilan Abraham keluar dari Ur Kasdim, ya, dan pada akhirnya dia meninggal punya anak, ya, Ishak. Kemudian Ishak itu punya dua anak, Esau dan Yakub. Ya itu saja. Yang kita kenal pada akhirnya, yang punya Allah itu, yang Allah yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi itu, nama mereka disandingkan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan kemungkinan besar orang tua Israel menceritakan itu, bahwa kita punya sesembahan loh, kita punya Allah loh, ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang nama itu disandingkan dengan nenek moyang kita, Abraham, Ishak, dan Yakub, ya. Nah, tetapi mereka belum mengalami itu, mereka belum menyadari itu dalam pengalaman rohani mereka, ya. Kemudian ketika di Gunung Sinai itu, untuk pertama kalinya Musa berjumpa, ya dipanggil oleh Allah. Kalau Musa dengan Allah sudah berapa kali berkomunikasi, dimulai dari ketika Musa menggembalakan domba itu, sampai pada akhirnya berkali-kali tawaran supaya ia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada perdebatan ya, sampai pada akhirnya Musa katakan, siapakah aku? Aku tidak bisa, aku tidak pintar bicara. Mengapa Tuhan tidak memanggil Harun saja karena dia pintar bicara? Lalu Allah katakan, siapa yang menciptakan lidah? Ya, dan pada akhirnya Musa lah manut, patuh terhadap Allah memimpin. Bangsa Israel belum punya pengalaman dengan Tuhan. Ketika di Gunung Sinai lah mereka punya pengalaman. Tetapi persoalannya ialah bahwa ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, Tuhan katakan, persiapkan dirimu selama 3 hari. Engkau harus hidup dalam kekudusan. Engkau, ya kalau suami istri dikatakan jangan
dulu berhubungan, ya. Begitu luar biasanya. Lalu kemudian pada akhirnya Tuhan katakan hal-hal yang sifatnya fisik, cucilah pakaian, ya, bersih. Artinya menggambarkan bahwa persiapan yang luar biasa, lahir dan batin, ya. Mereka harus persiapan untuk berjumpa dengan Allah untuk pertama kalinya. Cuma Musa yang bebas, ya, berhubungan dengan Allah, bergaul dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Orang Israel tidak boleh menyentuh Gunung Sinai itu. Bapak Ibu, Gunung Sinai itu cukup tinggi, ya. Kita naik, waktu itu saya naik di Gunung Sinai itu jam 8 atau jam 9, ya, naik onta sampai di pertengahan karena tidak bisa, tanjakannya itu kemiringannya berapa derajat, onta tidak bisa, ya. Sampai di atas itu kita ngap-ngapan, sampai di atas ya jam 1 atau jam 2 itu naiknya malam hari, ya. Dan ketika kita kembali sampai di bawah di lereng gunung itu, ya, itu sudah jam tujuan, ya. Jadi kita naik sepanjang malam. Cuma ya memang wisatawan itu saya ketemu dengan nenek-nenek, mungkin usianya 70 tahun lebih, ya. Walaupun dia merayap, ya, untuk menuju puncak itu berjam-jam, tapi dia nekat, ya. Nah, kalau orang jantungan ya memang jangan coba-coba, ya, karena memang ada yang namanya helper, orang-orang di situ karena sudah terbiasa turun naik itu, ya, mereka punya tenaga itu tenaga kuda, ya. Ya, itu konteks sekarang. Konteks dulu bahwa orang Israel mereka harus berbaris mengelilingi gunung itu dan mereka tidak boleh menyentuh. Bahkan binatang pun juga kalau menyentuh gunung itu harus dilempari dengan batu. Ini memberikan penjelasan tentang kedahsyatan Allah yang luar biasa ketika umat itu harus beribadah kepadanya. Dan ketika Allah hadir disertai dengan instrumen bunyi-bunyian, ya, dikatakan di sana ada api yang menyala-nyala, kemudian gelap gulita, angin badai, bunyi sangkakala. Dan ketika orang Israel mendengarkan kehadiran Allah, mereka memohon supaya jangan mereka yang berbicara dengan Allah, tetapi cukuplah ada perantara, Musalah yang menjadi perantara, karena saking takutnya, saking dasarnya. Bapak Ibu dan Saudara, ini adalah ibadah lama. Ya, kan di Gunung Sinai lah Allah menyatakan 10 hukum Taurat kepada Musa, dan ini menjadi panduan hidup, panduan kalau boleh dikatakan panduan agama, panduan moralitas, panduan etika bagi kehidupan bangsa Israel yang melalui Musa lah. Dan bangsa Israel ketakutan amat sangat. Mereka katakan, tidak usah Allah berbicara dengan kami, cukuplah melalui Musa, dan kami akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Musa yang disampaikan Allah kepadanya. Bapak Ibu, begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya, sehingga sampai pada ibadah lama sebelum kematian Kristus, tata cara seperti itu masih ada. Karena itu walaupun bangsa Israel itu berada di kemah suci, di bait Allah, mereka tidak berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Mereka harus melalui imam besar. Dan itu pun juga kalau mereka berdosa, mereka tidak langsung minta ampun, berbicara sendiri kepada Tuhan. Begitu persyaratannya banyak, ya. Mereka harus membawa hewan korban bakaran yang minimal itu berupa merpati, ya. Dan ketika mereka mempersembahkan ada darahnya, maka imam yang meminta ampun kepada mereka supaya Tuhan mengampuni mereka. Tetapi ketika Kristus mati, ada pernyataan firman Allah, tabir bait Allah terbelah dua, dan itu adalah merupakan simbol bahwa batasan manusia dengan Allah itu sudah dihancurkan. Sudah, tabir bait Allah itu merupakan simbol pemisah, kan? Bait Allah itu ada 3 ruangan. Yang pertama, pelataran. Di pelataran itu ada kedip untuk orang Israel membasuh kaki dan lain-lain sebagainya, cuci tangan,
basuh muka, dan itu juga dianut oleh agama sekarang ya. Setelah itu mereka masuk yang namanya ruang kudus. Ruang kudus itu pun juga orang-orang tertentu saja, tidak boleh semua orang. Dan ada ruang maha kudus, dan ruang maha kudus itu adalah tempat imam besar untuk berdoa. Dan Allah berbicara kepada ruang kudus, imam itu melalui ruang maha kudus itu. Ketika dalam perjanjian baru, Sakaria ya, ketika dia berjumpa dengan Tuhan di ruangan itu, kan Sakaria ketika Tuhan katakan engkau akan punya anak, Sakaria tidak percaya sampai pada akhirnya dia dibisu ya di ruangan itu. Tapi ketika Kristus mati, ruangan itu dibuka. Dan itu berarti bahwa semua orang boleh datang dengan sukacita tanpa rasa takut yang amat sangat. Amin Bapak Ibu. Ya, itu latar belakangnya. Nah, karena itu ketika Yesus dalam kematiannya menyobek dan menghancurkan pemisah itu, maka kita masuk dalam tata cara ibadah anugerah perjanjian baru, yaitu Gunung Sion ya, yang disebut dengan anugerah. Ayat 22. Tetapi kamu sudah datang kepada Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Jadi ketika umat Allah, gereja beribadah itu, malaikat-malaikat juga dalam roh, mereka bersama-sama dengan kita memuji Allah yang besar ya, di surga maupun di bumi. Bagi malaikat, surga dengan bumi itu ya ibarat saya dengan Ibu Liliana ya, jaraknya. Kalau kita ya pikirnya itu surga itu di mana ya, ini adalah di alam roh ya. Dan kepada jemaat anak-anak sulung, jadi hari ini dalam jam yang sama, nanti juga mungkin jam-jam berikutnya sampai sore, kan gereja Tuhan di seluruh dunia itu beribadah kan ya, walaupun tempatnya berbeda, jamnya berbeda, tetapi itu satu dalam roh. Dan bersama-sama kita mengangkat pujian bagi Allah yang hidup. Tetapi dengan suasana yang beda. Kalau tadi bangsa Israel itu ketakutan luar biasa, karena siapa yang berdekatan dengan Tuhan atau bahkan mata telanjang melihat Tuhan, itu mereka akan mati. Karena itu saking takutnya mereka. Tapi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan gembira, dengan sukacita, karena kita masuk dalam ibadah anugerah. Amin Bapak Ibu. Tetapi mari kita lihat. Jadi suasana perjumpaan itu beda ya. Nah, kita masuk dalam ibadah zaman anugerah. Namun kita harus perhatikan bahwa kita harus beribadah menurut cara yang berkenan, dengan hormat dan takut kepada Allah. Ketakutan yang dimaksud di sini bukan lagi ketakutan yang sama seperti dimiliki oleh bangsa Israel, tetapi menyangkut beberapa makna yang nanti sebentar kita akan lihat. Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Pernyataan ini memberikan pemahaman dan pengertian kepada kita bahwa kita datang beribadah kepadanya, kita harus memperhatikan, harus sesuai dengan kehendak Allah, bukan suka-suka kita, bukan mau-mau kita. Yang pertama, dengan kekudusan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Jadi ada persiapan ya. Dulu waktu saya masih kecil, sekali lagi bahwa saya berasal dari kekristenan yang tradisional, yang cukup ekstrim dan cukup ketat. Hari Sabtu itu bayangan suasana ibadah sudah ada dalam pikiran, dalam hati ya. Malam itu memang sudah mempersiapkan diri. Kemudian besoknya ketika datang di ibadah, kita tidak sembarangan duduk tenang. Waktu datang duduk di kursi, berdoa dengan khusyuk. Nah sekarang kan orang-orang tidak begitu lagi kan ya. Lalu kemudian dalam doa
mendoakan para pelayan, mendoakan hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya dengan wibawa Allah, firman Tuhan itu dapat disampaikan. Jadi memang konsentrasi kita, fokus kita sudah ada dalam suasana ibadah. Ya. Orang tua dari malam juga sudah wanti-wanti, tidur cepat, supaya jangan terlambat. Ya. Ya, saya rasa bahwa ini diilhami, diinspirasi oleh pemahaman ini, bahwa jangan asal datang beribadah. Karena itu persiapkan. Waktu itu, hari itu adalah waktu yang khusus, waktu yang istimewa, di mana kita mengkhususkan diri untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa dengan keluarga Allah yang lain. Sehingga memang suasananya itu suasananya lain daripada yang lain. Karena memang kita sudah mempersiapkan diri. Ya, dengan beda dengan dari malam itu kita tidak memikirkan ibadah, yang penting datang ke gereja, sampai di gereja ngantuk. Ya, malah sampai di gereja ya pikirannya kemana-mana. Mari kita pertimbangkan ini. Apa kita datang beribadah itu memang kita sudah siap? Ya, dan rupanya inilah yang Tuhan mau. Kata kudus artinya memisahkan diri dari semua hal yang lain, lalu mengistimewakan, mengkhususkan itu. Selain daripada waktu, juga diri kita, pikiran kita. Karena itu ya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya, supaya ketika saya beribadah, saya fokus. Ya, pikiran saya tidak kemana-mana. Dan saya percaya, kalau kita terlatih dengan kedisiplinan berpikir seperti ini, ya kita akan menikmati suasana ibadah itu. Amin Bapak Ibu. Puji-pujian, lagu-lagu. Karena itu ketika kita pulang, kita diberkati dalam ibadah itu atau tidak, tergantung dari niat hati kita dan persiapan kita. Ya, kadang-kadang ketika kita pulang ya tidak mendapat apa-apa, kita berkata ya khotbahnya ya tidak bagus. Ya, lagu-lagunya tidak bagus. Ya, bagi saya ketika kita mempersiapkan diri, walaupun katakanlah ya orang yang berkhotbah itu kita punya tanggung jawab masing-masing ya. Pengkhotbah itu dia punya tanggung jawab yang besar. Dia tidak asal ngomong tentang firman Tuhan ini. Betul-betul dia doakan, dia persiapkan diri ya, sehingga ketika dia menyampaikan firman tidak melantur ke sana kemari, tetapi dia fokus. Karena itu dia belajar, dia baca, kemudian ya dia rumuskan itu mana pendahuluan, mana pertengahan, mana akhirnya. Ya, kadang-kadang ketika ada juga pengkhotbah-pengkhotbah itu yang tidak siap kan, mana awalnya, mana tengahnya, mana akhirnya. Ya, sehingga ketika kita pulang kita tidak jelas. Ada begitu Samuel? Ya, dia punya tanggung jawab. Karena itu dia mempersiapkan diri, dia berdoa. Ya, kita tidak menganut bahwa pendeta itu ya sampai di gereja dan dia berdoa. Roh Kudus urapi, Roh Kudus bicara. Ya, doanya tidak salah, tapi perilakunya yang salah. Ya, karena itu dia harus baca, ada referensi-referensi, karena Alkitab ini kan ditulis untuk pertama kalinya bukan dalam bahasa Indonesia. Konteks budaya, sastranya bukan dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau kita ngomong antara satu suku saja kadang-kadang nggak nyambung kan. Seperti yang saya pernah bilang, ketika kita berjalan di satu waktu, lalu ketemu orang Papua dengan orang Papua. Orang Papua yang satu katakan, kopi mana ya? Sapi sana. Nah, kita nggak pernah dengar kata-kata dan kalimat itu, bingung. Ini orang-orang ngomong apa sih? Dia tanya kopi, jawabannya sapinya di sana. Ya. Jadi ya memang seorang pengkhotbah punya tugas dan tanggung jawab bagaimana membaca, mempersiapkan diri, menyusun itu dalam sebuah konsep sehingga dapat disampaikan dengan jelas. Dan tanggung jawab kita semua adalah memperhatikan. Sampai sekarang ini belum ada jemaat yang komplain dengan saya. Pak punya khotbah tadi itu salah. Pak punya khotbah tadi itu nggak jelas. Saya mau jemaat komplain supaya saya juga memperbaiki diri kalau salah. Kalau tidak ada yang komplain,
Saya kan tidak tahu kalau saya salah. Halo Bapak Ibu? Kan tidak salah. Ya, Kalau salah pasti. ya, komplain ya. Jadi ya enggak usah komplain langsung. Iya. Pulang bisik-bisik. Pak, kayaknya kamu punya khotbah tadi itu salah. Tapi Bapak Ibu ketika proses bertanggung jawab juga, ya, karena saya juga akan membela diri kalau saya tidak salah. Ada paling tidak ada diskusi lah, ya ada diskusi. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi tidak terima-terima saja. Itu jemaat mula-mula ketika mereka mendiskusikan firman Tuhan pada pertemuan mereka sampai di rumah mereka baca. Ya, kalau ada salah penyampaian, ya mereka kritik ya. Pak, kayaknya tidak begitu deh. Ya, ya harus ada di situ baru ya hidup. Nah, itu artinya jemaat nyimak ya. Nah, jangan sampai pengkhotbahnya salah lalu kemudian dibiarkan saja. Lalu kemudian dia pergi ke tempat yang lain, dia sampaikan hal yang sama, akhirnya ya orang juga terima. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi kita harus mempersiapkan diri. Memang kata ibadah itu dari sebuah kata yang namanya latreo, punya makna yang luas. Latreo atau ibadah punya pengertian adalah menyembah, mengabdi, melayani di bawah sebuah kekuasaan. Ya. Jadi ibadah itu ya ibadah seperti ini. Yang ini kan ada liturginya ya. Yang liturginya itu diatur, dibatasi oleh waktu. Kan kita tidak semaunya kan. Bapak Ibu pernah ikuti ibadah 5 jam? Khotbahnya 2 jam atau 3 jam? Enggak kan? Karena ya kita juga pertimbangkan daya serap, daya nalar daripada jemaat. Ya saya bisa tahu kadang-kadang jemaat 15 menit itu saya lihat sudah ada yang ngantuk. Nah itu berarti dia tidak mempersiapkan diri ya. Jadi kalau orang mempersiapkan diri, mau tunggu apa yang akan disampaikan, saya percaya tidak akan ngantuk. Ya, kadang-kadang orang sudah ngantuk, ya, yang disalahkan pengkhotbahnya. Ya pengkhotbahnya sih begitu, makanya saya ngantuk kan. Jadi pengkhotbah mempersiapkan diri, jemaat juga mempersiapkan diri. Amin. Sehingga kita pulang tidak saling menyalahkan, tapi kita pulang dengan ucapan syukur kita diberkati oleh Tuhan. Ya. Kan kalau Bapak Ibu ngantuk, saya itu kadang-kadang kepikiran, apakah khotbah saya tidak menarik atau gimana ya? Saya tidak tidur semua. Ya. Jadi mari kita belajar, besok ada ibadah ya. Jangan tidur jam 3. Ya, tidur jam 3 ya sudah pasti ngantuk lah ya. Itu namanya kita tidak mempersiapkan diri. Mengapa? Karena kita menghadap pribadi yang luar biasa. Ya, untunglah kita tidak hidup dalam perjanjian lama. Kita hidup di zaman anugerah. Sehingga kita bisa datang kepada Tuhan dengan sukacita. Yang kedua, datang dengan hormat. Ya, ya saya pasti kita punya pemahaman dan pengertian mengenai hormat itu. Hormat itu dari kata yang disebut dengan aidos. Artinya sopan. Melihat dengan mata yang tertunduk. Dulu-dulu kalau Bapak Ibu melihat film-film kerajaan itu, ketika raja itu lewat, ya kan biasanya kan di jalan itu warga itu atau masyarakat itu kan nunduk ya, dan tidak boleh menatap. Dia harus melihat ya kakinya, ya khususnya itu pada kerajaan di Jawa ya. Kalau seorang hamba, seorang budak melihat tuannya, jangan lihat mukanya. Itu namanya lancang, ya, lancang, tidak hormat, ya. Nah rupanya begitu latar belakang, karena mengingat perbedaan status antara yang dilihat itu, ya apalagi Tuhan yang ajaib yang luar biasa. Tapi hari ini kadang-kadang ya kita lupa adab terhadap Tuhan itu. Kita menghadap Tuhan karena saking bebasnya semau-maunya kita, sehingga kita tidak lagi memperhatikan tata tertib yang Tuhan mau. Karena itu firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita kembali bahwa ketika kita datang kepada Tuhan,
Kita harus beribadah menurut maunya Tuhan, bukan menurut mau kita. Kita datang kepada Dia dengan sopan, ya, menggambarkan rasa yang tidak berani, rasa kagum sekaligus rasa hormat. Hati-hati, tidak asal, tidak sembrono, tidak sembarangan, tidak gegabah, tidak ceroboh, tidak berbuat yang tidak pantas dalam bersikap dan bertindak. Ini maknanya luar biasa. Dan mari kita merenungkan diri kita kembali ketika selama ini beribadah dalam suasana yang ada liturginya seperti ini. Apakah kita sungguh hati-hati? Apakah kita hormat? Apakah kita tidak sembrono? Apakah kita tidak sembarang? Kita tidak gegabah, tidak ceroboh, tidak berbuat yang tidak pantas dan bertindak atau bersikap? Mengapa? Karena kita mengingat, menyadari bahwa Tuhan itu dahsyat. Kadang-kadang kata dahsyat itu hanya di mulut saja, tapi di pikiran kita tidak. Betapa dahsyat Kau Tuhan. Dan biarlah kata-kata itu sungguh meresap dalam batin kita dan memahaminya. Lalu kita mengubah sikap kita kepada Tuhan yang ajaib. Kadang-kadang ada situasi-situasi tertentu ketika kita merasa hidup kita tidak beres, dan ketika kita menyadari akan keagungan Tuhan, ketika kita, kata dahsyat, kalimat itu keluar dari mulut kita meneteskan air mata, kekaguman, bahkan sekaligus juga kesedihan karena hidup kita belum memenuhi harapan Tuhan. Mengapa Tuhan mengasihi kita? Ya, tidak menghukum kita seketika seperti bangsa Israel. Bayangkan saja, jangankan manusia menyentuh Gunung Sinai itu, hewan saja ketika menyentuh itu akan dibinasakan. Begitu luar biasanya. Tapi sekarang kita datang, bahkan Ia mau merangkul kita dalam roh. Tidak ada batasan yang luar biasa. Dan itu membuat kita terharu betapa kasihnya Tuhan itu. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, selain dengan rasa hormat, yaitu dengan takut. Artinya bersikap baik, tunduk, taat, ya, menjaga diri agar tidak melakukan kesalahan. Karena itu dalam beribadah ketika kita menyanyilah dengan benar. Ya. Walaupun mungkin suara kita tidak semerdu Melky Goslaw atau Betaria Sonata, tapi Tuhan sudah menciptakan warna suara kita masing-masing. Suara Pak Agus khas, itu saya tidak miliki, dan itu adalah indah, walaupun kedengaran pada orang lain agak fals. Tapi itu istimewa. Tuhan berikan itu buat kita, ya. Walaupun Pak Eko dengan Ibu Pri suami istri, tapi Ibu Pri tidak bisa pinjam suaranya Pak Eko. Ya. Gunakan itu untuk memuji Tuhan. Kalau kita tidak memuji Tuhan, Yesus katakan batu-batu pun juga Tuhan bisa jadikan untuk memuji Dia. Daun-daun dengan suaranya yang kita tidak dengar memuji Tuhan. Alam raya memuji Tuhan. Apatah lagi kita Allah ciptaan yang mulia, yang Ia sudah tebus dengan darahnya. Sudah sewajarnya lah kita mempersembahkan suara kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya berharap ibadah-ibadah kita selanjutnya akan lebih semarak lagi. Ketika kita menyanyi, mari kita menyanyi. Jangan lihat handphone, jangan ngomong, jangan cerita, tetapi hayatilah kata-kata dan kalimat itu. Ya. Nikmatilah. Itu adalah cara yang benar. Karena kita beribadah bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan. Sehingga kita tidak melakukan kesalahan. Alasannya mengapa? Ayat 29 berkata, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Artinya ialah bahwa memberikan penekanan kepada kekudusan Allah yang absolut, keadilan, keagungan, kemuliaan, dan juga Ia murka terhadap dosa. Allah itu tidak pernah main-main dengan dosa, tidak pernah kompromi dengan hal-hal yang kita sengaja melakukannya salah. Kita sudah tahu salah, tapi kita melakukannya berulang-ulang. Allah tidak senang, Allah pasti menegur. Ya, menjelaskan bahwa Allah yang menghancurkan hal-hal yang najis,
mengandung arti bahwa Allah tidak kompromi. Ia pasti akan menghancurkan kenajisan dan dosa dan hal-hal yang tidak penting di hadapannya. Ya, kalau kita berkelakar di antara sesama kita, saya rasa Allah juga tidak akan marah. Yang penting kita tidak saling menghina dan berdosa. Tapi ketika kita datang dalam waktu yang khusus, mari persembahkan yang terbaik baginya. Amin, Bapak Ibu. Karena itu, marilah kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, bukan mau-mau kita, bukan asal, bukan sembrono. Kita perlu disiplin, kita perlu ketertiban dalam beribadah. Dan saya percaya Tuhan akan menolong kita untuk semakin paham dan mengerti tentang kehidupan ini dalam sikap kita dengan Dia. Sekali lagi, khotbah-khotbah di gereja Kemainjil itu tidak selalu dikaitkan dengan berkat materi, ya. Tapi bagaimana menolong kita untuk hidup dalam kebenaran, menolong hidup dalam kekudusan. Karena firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, Bapak Ibu. Mari kita menempatkan mana prioritas utama, mana nomor 2, mana nomor 3, nomor 4, dan lain-lain sebagainya. Tuhan tidak akan pernah lupa kalau kita taat dan setia kepadanya. Tuhan tidak akan pernah mengabaikan kalau kita benar hidup dengan baik di hadapannya. Pemohon berkat materi tidak salah, tetapi ia mengajak kita untuk tidak menempatkan itu nomor 1. Jangan seperti anak kecil, lakukan ini, maka kau akan dapat gula-gula. Kau dapat ini, kau lakukan ini, maka kau dapat itu. Itu kan prinsip anak kecil, ya. Ya, selalu ada di iming-iming. Ya. Kita dewasa, semakin dewasa, semakin paham, semakin dewasa, semakin bertanggung jawab dan menyadari, memahami, mengerti apa yang seharusnya yang terbaik untuk kita lakukan. Karena itu sekali lagi, marilah kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik, musik ke depan. Kita akan pujian katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan
semua hal yang Tuhan kehendaki menurut standar ukuran dan menurut mau Tuhan, bukan semau-mau kami. Hari ini kami sudah diajar bagaimana kami harus beribadah sesuai dengan keinginan-Mu, dengan mempersiapkan diri dengan kekudusan, menghormati dan takut akan Engkau, karena Engkau Allah yang memiliki keagungan, kehormatan, kedisiplinan, dan mampukan kami untuk menangkap, memahami, mengerti firman pada hari ini. Dan akhirnya kami melakukannya, dan biarlah melalui keseluruhan hidup kami menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya kami akan mengalami pertumbuhan, kami akan dewasa secara rohani, dan apa menjadi keinginan Tuhan agar seluruh firman-Mu kami lakukan dengan sukacita. Terima kasih, sebentar lagi kami akan makan minum perjamuan kudus. Biarlah melalui momentum ini kembali kami diingatkan, disegarkan, bahkan kami ditegur untuk hidup dalam kebenaran, karena Engkau telah mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib supaya kami dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mempersiapkan diri untuk makan minum perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya minta BPJ bersama dengan saya untuk melayani jemaat. Sementara itu kita siapkan pujian nomor 48, tercurah darah Tuhanku. Baik jemaat Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdiri. Sebelum kita makan minum perjamuan kudus ini, mari kita dengarkan penuntun atau penjelasan dari firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, perhatikan ini, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya berikan kesempatan kepada setiap kita untuk pagi hari ini
masing-masing berbicara, berdoa kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu dibereskan, kalau ada dosa, kesalahan, akuilah, minta ampun, dan minta Tuhan meneguhkan kita agar kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam perkenaannya. Ya, bungkusan ini agak beda, jadi tolong perhatikan sehingga tidak keliru. Kami bersyukur dan berterima kasih pagi ini Bapa. Di tengah-tengah ibadah kami memperingati kembali akan peristiwa yang agung dan mulia di mana Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, tubuhnya dihancurkan di atas kayu salib dan darahnya tercurah untuk menebus kami dari dosa kami, sehingga jalan pengampunan dosa terbuka lebar. Kami juga dapat menghampiri Allah dengan rasa sukacita tanpa ketakutan seperti orang Israel zaman perjanjian lama. Terima kasih untuk anugerah yang begitu luar biasa. Hari ini kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Demikian pun juga kalau hidup kami belum sesuai dengan standar firman, angkat kami, pulihkan, teguhkan kami, dan mampukan kami agar hidup dalam kebenaran firman, sehingga keseluruhan hidup kami menjadi kesukaan bagi Tuhan. Hari ini juga bagi setiap kami yang lemah tubuh, sakit apapun, kami mohon kesembuhan dan jambahan dari tangan kuasa-Mu. Sembuhkan kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari angkat hosti yang ada di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Sebagai ucapan syukur kita akan pujian, katakan haleluya, haleluya.
pengorbananmu yang ajaib bagi kami Tuhan. Walaupun tindakanmu di atas kayu salib diolok-olok dunia ini, tapi itulah misteri kasih Allah yang dahsyat, yang kami tidak bisa pahami dengan akal manusia. Engkau lakukan itu dari lubuk hatimu yang paling dalam. Kasih-Mu tanpa batas. Mampukan kami untuk memahami dan mengertinya. Dan ketika kami memahami dan mengerti, mampukan kami untuk dapat bersikap, menghargai dan menghormati karya salib-Mu. Kami hidup dalam kebenaran. Kami hidup dalam ketakutan. Ketakutan bukan karena atas hukuman, tetapi karena kami mengagumi-Mu. Engkau pribadi yang ajaib dan luar biasa. Dan biarlah keseluruhan hidup kami menjadi sebuah kehidupan persembahan yang berbau harum, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Kami percaya bahwa bagi setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh sakit apapun, Engkau menjamah dan Engkau sudah menyembuhkannya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bergembira, kami sungguh takjub, kagum akan Engkau. Dan biarlah sukacita hari ini kami akan bawa pulang untuk dapat menolong kami sehingga kami tetap kokoh kuat ketika kami menghadapi situasi hidup apapun dalam hidup ini. Terpujilah nama Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Masih kita berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di seluruh muka bumi, di segala abad, di segala tempat. Kita akan menyatakan pengakuan kita, pengakuan iman Rasul. Mari kita nyatakan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya undang Erika untuk membawakan kantong persembahan. Saya akan bacakan satu ayat yang diambil dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami masih bisa bersekutu bersama pada pagi siang hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan memberi, Engkau suci kuduskanlah hati kami Tuhan, layakan kami untuk memberi ya Bapa, biarlah kami bisa memberi dengan sukacita, dan biarkan persembahan kami ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian, hitung berkat, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Bila putus asa
nyanyikan kemenangan iman nomor 300. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Chris. Tuhan Yesus memberkati, umur panjang, masa depan yang penuh harapan Tuhan siapkan. Terima kasih juga untuk Pak Bin dan Ibu Ros sebagai orang tua yang teladan. Sukacita, damai, kegembiraan bersama dalam ibadah hari ini ya Tuhan. Tuhan sudah menyertai, memberkati kami melalui ibadah ini. Tuhan sudah memimpinnya sejak pembukaan, pertengahan hingga menjelang selesainya. Harapan, doa, kerinduan, iman kami bahwa semua yang kami lakukan dalam ibadah hari ini sungguh berkenan di hati-Mu. Engkau memperhitungkannya sebagai kebenaran. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan pada hari ini. Apapun bagian pelayanan yang Tuhan percayakan kami lakukan, kami mempersembahkan itu sebagai ucapan syukur dan sebagai tanda dedikasi, pengabdian, penghambaan kami kepadamu, Tuhan kami yang mempunyai hidup ini. Kami ingin melakukan semuanya dengan sukacita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hati Allah. Lagu-lagu, biarlah semuanya itu menyanjung Engkau, dan kiranya tetap meneguhkan dan menyemangati kami dalam menjalani kehidupan rohani dan pelayanan kami bagimu. Dan kami semakin bergairah menjalani hidup ini, walaupun kami tahu bahwa dunia yang kami hidupi dan kami jalani penuh dengan berbagai pergumulan. Tapi satu hal yang kami tahu ialah bahwa Tuhan tidak akan pernah melepaskan kami, meninggalkan kami sebagaimana janji-Mu, karena Engkau adalah Allah Immanuel. Bapa di surga, biarlah firman pada hari ini juga menjadi perenungan kami mereview kembali akan sikap kami dalam beribadah. Dan biarlah kami beribadah sesuai dengan ketentuan-Mu, mau-Mu, sehingga sungguh ibadah-ibadah kami ke depan, ibadah yang memberkati kami dan memuliakan Engkau. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia, Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, kami semakin paham akan firman-Mu. Ada kerinduan untuk kami melakukannya, sehingga sungguh tidak ada satu bagian pun dalam hidup kami yang tidak memuliakan Tuhan, tetapi memuliakan Tuhan. Kami lakukan semuanya dalam kebenaran dan mempertimbangkan kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, berdoa juga untuk kehidupan rumah tangga kami, hubungan kami, suami, istri, anak, orang tua. Tuhan tolong, sehingga kami mempersembahkan sebuah kehidupan yang sesuai dengan firman-Mu, yang akan memberkati anggota keluarga kami, sehingga mereka termotivasi, terinspirasi, mereka senang bergembira dengan hidup kami, dan kami hidup saling memberkati. Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk segala usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit. Curahkan berkat-Mu sehingga seluruh jemaat-Mu memperoleh pekerjaan yang layak, yang pantas, yang merupakan pemberian dan anugerah Tuhan. Kalau ada yang menunggu sampai dengan hari ini, berikan kekuatan dan kesabaran, teguhkan mereka, dan
kami percaya waktu yang tepat yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka, sehingga ada sukacita, kesaksian yang mendatangkan kehormatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi jemaat yang sudah punya pekerjaan, mampukan mereka untuk melakukannya, dan dihikmat akal budi sehingga mereka boleh mengembangkan diri dalam pekerjaan itu, sehingga mereka semakin efektif dalam pekerjaan mereka. Dan Tuhan juga memberkati secara ekonomi sebagai hasil atau imbalan daripada pekerjaan jemaat-Mu. Dan ketika mereka sudah diberkati, ingatkan mereka untuk menyisihkan, mengembalikan apa yang menjadi hak dan milik Tuhan, yaitu persepuluhan mereka. Dan dengan demikian kami hidup dalam sukacita dan kebahagiaan. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bagi jemaat yang punya pergumulan khusus, apapun bentuknya, walaupun kami tidak menyebut itu. Allah kami yang Maha Tahu, kami mohon biarlah Tuhan yang Kau membukakan jalan bagi mereka, sehingga ada solusi bagi kesulitan itu. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, kemudian hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka naik kelas, lulus, lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mereka selesai tepat pada waktunya. Tuhan siapkan pekerjaan dan profesi yang sesuai. Ya Bapa di sorga, hari ini kami juga mengucap syukur bersama dengan anak kami Chris, tanggal 22 kemarin berulang tahun. Tuhan memberkati dengan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, dan masa depan yang penuh harapan. Teman hidup yang seiman dan sepadan Tuhan siapkan. Berkati Pak Bin dan Bro yang menjadi orang tua, terima kasih untuk keteladanan hidup. Tuhan berikan berkat secara khusus bagi keluarga ini. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami karena mereka berada di tempat yang lain pada hari ini. Pak Koni yang ada di Bogor, demikian pun juga para Diman, Ibu Vivi, demikian pun juga Alvin, Ine, Tirta, Claudia yang ada di Amerika. Tuhan yang Kau memberkati mereka di sana juga. Satukan kami dalam tali kasih-Mu, biarlah kami saling mendoakan. Kami juga saling memberi spirit atau semangat dalam jalan kehidupan sehingga kami boleh bertumbuh bersama-sama. Mereka juga mengingat jemaat di sini. Mereka terus ditopang dengan doa. Berkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa juga Tuhan untuk kegiatan jemaat dalam sepanjang minggu ini. Tuhan yang Kau memberkati mereka. Tuhan berkati ketika mereka di dalam rumah, di luar rumah, bahkan di mana saja mereka berada. Biarlah pelindungan Tuhan yang sempurna ada pada kami. Hari ini kami juga berdoa buat mereka yang sakit, yang lemah tubuh. Kami terus mendukung hamba-Mu Pak Sony Rahaja, Pak Frans. Kami mohon Tuhan yang Kau tolong. Mereka adalah kakak daripada hamba-Mu Oma Lidiana. Karena itu Tuhan berkati mereka. Kami juga mengucap syukur untuk pemulihan dan kesembuhan hamba-Mu Ibu Yuli pasca operasi. Terima kasih, dan hari ini hamba bersama dengan kami bersukacita dalam ibadah pada hari ini. Keluarga-keluarga kami yang mungkin lemah tubuh, walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, kami percaya Tuhan yang Kau melawat mereka. Kami berdoa buat masa depan daripada jemaat ini, kebersamaan kami. Tuhan tambahkan jumlah bilangan mereka yang lemah imannya. Tuhan bakar kembali semangat mereka, sehingga roh kami menyala-nyala dalam persekutu dan melayani Tuhan, membangun kebersamaan kami di tempat ini. Segala kebutuhan daripada jemaat ini Tuhan cukupkan. Kami berdoa untuk gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan yang Kau memberkati ketua sinode, badan pengurus pusat, ketua-ketua wilayah, badan pengurus wilayah, ketua-ketua daerah, badan pengurus daerah, gembala-gembala jemaat BPC di setiap gereja lokal di seluruh Indonesia. Tuhan yang Kau memberkati. Pakai gereja ini untuk menjadi sarana menghadirkan shalom Allah ke setiap pelosok tanah air Indonesia, bahkan juga menangkan banyak jiwa. Kerjasama di antara semua denominasi gereja. Tuhan yang Kau berkati pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa untuk penginjilan dalam negeri, luar negeri, penginjilan di kota, penginjilan di desa. Tuhan gerakan seluruh orang Kristen untuk bersaksi bahwa Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati, bangkit, naik ke surga dan akan kembali untuk menghakimi semua orang. Karena itu semua manusia harus mempersiapkan diri, dan biarlah berita ini tersebar luas dan banyak orang boleh percaya dan mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Engkau memberkati Presiden Prabowo bersama wakil, para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah,
semua lembaga tinggi negara TNI Polri, Tuhan yang memberkati. Kami juga mau berdoa untuk kondisi dunia, khususnya kawasan Timur Tengah yang saat ini sementara dilanda perang. Kami mohon damai sejahtera Allah bagi para pemimpin kami, supaya mereka mencari solusi yang terbaik atas sengketa yang mereka hadapi, khususnya anak-anakmu yang mungkin juga terkena dampak daripada perang ini, khususnya mereka yang ada di Iran, juga di Gaza, Palestina. Tuhan tolong dihibah akal budi kebijaksanaan para pemimpin, para pengambil keputusan di dunia ini, supaya mereka menempuh jalan yang terbaik. Tuhan teguhkan mereka yang terkena dampak, dan biarlah mereka mencari solusi, karena solusi yang tepat ialah hanya di dalam Yesus. Maka ada damai sejahtera, damai di surga, damai di bumi. Karena itu Tuhan tolong. Inilah doa kami. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih untuk persembahan umatmu hari ini. Biarlah persembahan ini adalah persembahan yang sungguh keluar dari hati kami, kesadaran kami, sebagai tanda ucapan syukur, juga sebagai tanda pengabdian kami kepada Tuhan, juga tanggung jawab kami atas pelayanan di tempat ini. Tuhan kembalikan berkat bagi seluruh jemaat-Mu sesuai dengan janji firman. Hari ini juga kami akan makan minum bersama. Tuhan memberkati makanan yang ada, dan Tuhan memberkati semua ibu-ibu yang sudah membawanya, dan biarlah sukacita terus melimpah. Berkat Tuhan mengalir dalam hidup kami, berkat jasmani dan juga berkat rohani. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Bapa, terima kasih. Sampaikan kepada kita pada hari ini, terimalah itu, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput sale-salenya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk, silakan bersaat teduh. Ibadah kita sudah selesai, Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan ibadah di hari-hari mendatang. Selamat hari Minggu. Shalom.